Baik, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu belum melakukan install untuk aplikasi Poems ID-nya, Bapak Ibu bisa langsung install aplikasi Poems ID. Kemudian apabila sudah nasabah, nanti Bapak Ibu bisa langsung login dengan Poems ID, kemudian password dan PIN code yang sudah Bapak Ibu create sebelumnya untuk passwordnya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik sign in. Apabila handphonenya sudah dilengkapi dengan fingerprint, Bapak Ibu tidak perlu lagi input password untuk kedua kalinya, jadi nanti bisa login dengan mudah dengan fingerprint ataupun dengan Face ID. Lalu apabila Bapak Ibu belum nasabah, nanti Bapak Ibu bisa klik demo account di sini. Nah, ini untuk melihat bagaimana dalamnya ini untuk Poems ID, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nanti setelah Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu masuk ke halaman awal seperti ini. Nah, ini itu untuk kalau Bapak Ibu ingin bertransaksi saham, nanti Bapak Ibu pilihnya Pro Stocks. Kemudian jika Bapak Ibu ingin bertransaksi reksadana seperti yang hari ini, Bapak Ibu bisa pilih halaman atau menu Pro Funds. Kemudian, Bapak Ibu, kami di Philips Sekuritas ini bertindak sebagai agen penjual atas lebih dari 130 produk reksadana dari 35 manajer investasi. Jadi, jika Bapak Ibu ingin melihat list semua reksadana yang kami jual, Bapak Ibu dapat klik menu Fund Selection. Atau apabila Bapak Ibu sudah ada gambaran atau mau cek produk apa saja, atau misalnya produk tertentu yang ingin Bapak Ibu beli, nanti Bapak Ibu bisa klik langsung search di atas. Jika Bapak Ibu klik menu Fund Selection ini, nanti seperti ini, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman yang dibagi-bagi. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat semuanya nanti ada di halaman yang all ini. Kalau misalnya ingin lihat list reksadana money market, nanti bisa klik di yang money market. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin melihat list reksadana fixed income, nanti Bapak Ibu bisa klik yang fixed income atau reksadana pendapatan tetap. Kemudian untuk yang balance, nanti bisa diklik yang reksadana campuran, ini yang balance. Kemudian untuk reksadana indeks, ada di sini listnya dan reksadana equity atau reksadana saham. Selain itu, di sini Bapak Ibu juga bisa diurutkan ya berdasarkan NAV ataupun nama produk, begitu. Kita lanjut Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu sudah ketemu dengan reksadana apa yang ingin Bapak Ibu beli, kemudian Bapak Ibu bisa langsung, nah ini sebelumnya ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu, misalnya contohnya mau membeli reksadana dari CIMB Principal Asset Management. Nanti Bapak Ibu bisa langsung klik search di atas, kemudian ketik Principal, nah nanti keluar ini ada 4 reksadana dari CIMB Principal yang kami jual. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Kemudian misalnya sudah tahu mau beli produk yang mana, misalnya ini mau beli produk Principal Cash Fund, jadi ini reksadana pasar uang, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik untuk reksadana yang Principal Cash Fund-nya. Setelah itu, Bapak Ibu, setelah diklik nanti akan masuk ke bagian fund detail, di mana di fund detail ini menyampaikan detail mengenai reksadana yang Bapak Ibu beli. Tentunya sebelum Bapak Ibu beli, Bapak Ibu perlu tahu informasi-informasi yang terkait reksadana tersebut. Contohnya di sini adalah untuk produk reksadana Principal Cash Fund, ini NAV atau harga terakhirnya per 25 Agustus atau per kemarin adalah 1.590,23. Seperti Bapak Ibu ketahui, kalau untuk reksadana sendiri, ini harganya itu bergeraknya satu hari itu hanya sekali. Di mana harga untuk hari ini itu baru kita ketahui itu di besok hari. Gitu. Jadi harganya kalau kita bisa bilang adalah delay satu hari. Nanti selain kalau yang ini tadi adalah NAV atau nilai aktiva bersih per unit atau harga per unitnya. Di sebelah sini ada change atau perubahan. Ini adalah untuk perubahan harian. Jadi satu hari terakhir reksadana ini naik 0,01%. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kenapa kecil? Karena ini adalah reksadana pasar uang. Jadi memang yang low risk, low return.
Kategorinya adalah money market, risk levelnya low, kemudian untuk dana kelolaannya adalah 621 miliar rupiah. Dan di bawah ini adalah performance-nya untuk 1 hari terakhir, 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, sampai 3 tahun terakhir. Jadi kalau yang Bapak Ibu lihat di sini ini adalah performance masa lalu. Jadi bukan performance masa depan, karena reksadana itu tidak pernah menjanjikan return di masa depan. Setelah Bapak Ibu ketahui untuk performance-nya di masa lalu, nanti Bapak Ibu bisa klik untuk bagian chart. Nah, kalau chart sendiri, kalau reksadana pasar uang itu seumumnya reksadana pasar uang itu adalah chartnya naik terus. Kenapa? Karena produk underlying-nya itu adalah mayoritas deposito dan juga obligasi jangka pendek. Jadi ya memang volatilitas harganya itu sangat kecil gitu. Jadi memang setiap hari itu ada kenaikan walaupun sedikit-sedikit. Kita lanjut ke bagian profile. Nah, di profile ini, Bapak Ibu, sebentar. Nah, untuk di profile ini, Bapak Ibu bisa mengetahui antara lain misalnya strategi dari manajer investasinya. Kemudian detail profil mengenai reksadana ini. Contohnya misalnya di reksadana ini adalah reksadana yang dikeluarkan oleh Principal Asset Management. Kemudian untuk launch date-nya ini tanggal launching-nya adalah tahun 2011 bulan Desember. Kemudian untuk fee di sini ada subscription dan redemption yaitu 0%, yang artinya ketika Bapak Ibu membeli dan menjual reksadana ini maka tidak ada fee yang dikenakan. Jadi kapanpun Bapak Ibu redeem itu bisa di-redeem, nanti fee-nya adalah 0. Kemudian untuk redeem due date itu adalah masa pencairan, jadi maksimal adalah 7 hari kerja. Kemudian di sini ada minimum subscription yang artinya minimal untuk reksadana ini itu pembelian adalah Rp50.000. Sedangkan untuk minimum top up jadi penambahan itu sama Rp50.000 dan untuk redeem juga minimal Rp50.000. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu di sini banknya ini adalah BCA. Jadi umumnya reksadana kami itu banknya adalah BCA. Jadi apabila Bapak Ibu pemilik RDN di luar BCA itu biasanya akan dikenakan biaya transfer antar rekening sebesar Rp2.900. Kalau misalnya RDN Bapak Ibu BCA itu maka tidak akan kena biaya transfer, jadi biayanya 0. Begitu. Kemudian untuk komposisi, jadi di yang paling ujung kanan ini ada komposisi. Untuk komposisi ini Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah 100% pasar uang, di mana kalau kita breakdown lagi, itu ada yang bonds, bonds ini yang bonds di bawah 1 tahun ya 26% dan cash equivalentnya 71%. Kemudian untuk lainnya 1,79% dan ini adalah top 5 holdingsnya, baik itu bonds ataupun depositonya. Jika Bapak Ibu ingin informasi yang lebih detail lagi dan lebih update lagi, Bapak Ibu bisa klik fact sheet di sini, itu nanti langsung diarahkan ke PDF dari fact sheet terbaru perusahaan. Baik, kita lanjut ke cara membeli reksadananya. Jadi untuk di reksadana sendiri, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beli, itu kliknya adalah subscribe. Jadi istilahnya untuk pembelian adalah subscribe, kemudian untuk penjualan adalah redeem. Kalau kita mau beli untuk reksadana ini, silakan Bapak Ibu klik subscribe di sini, kemudian nanti dimasukkan minimal atau dimasukkan jumlah uang yang ingin Bapak Ibu belikan reksadana. Seperti yang tadi sudah ada, di sini juga ada, ini minimum adalah pembelian Rp50.000. Jadi Bapak Ibu bisa input di sini Rp50.000, kemudian klik subscribe. Setelah Bapak Ibu klik subscribe, nanti akan masuk ke halaman yang ini, halaman konfirmasi. Jadi di halaman konfirmasi ini, Bapak Ibu silakan diklik Yes I'm Sure. Jadi kalau sudah dibaca untuk fact sheet atau prospektusnya dan informasi yang lainnya, silakan diklik. Kemudian nanti akan masuk ke halaman ini konfirmasi, di mana di sini dikonfirmasi bahwa Bapak Ibu membeli reksadana ini Rp50.000. Nah ini bank charges-nya karena antar BCA, maka biayanya 0. Kalau nanti banknya berbeda, apabila Bapak Ibu mungkin RDN-nya Bank Sinarmas, Permata, atau Mandiri, nah nanti di sini ada 2.900. Kemudian diklik Bapak Ibu untuk dicentang untuk terms and condition-nya, lalu Bapak Ibu klik confirm. Seperti itu, nanti setelah itu masuk ke halaman dikonfirmasi ulang. Jadi silakan klik confirm.
dan nanti akan terlihat di fund status. Jadi di reksadana, Bapak Ibu untuk pembelian reksadana, seperti tadi diinformasikan ini ada beberapa statusnya. Jadi kalau di saham kita ada status pembelian kita ada done, receive ya, done, receive, kemudian rejected, partial done, amen, withdraw. Kalau di reksadana ini ada beberapa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya membeli reksadana itu uangnya misalnya uangnya tidak cukup. Jadi cash Bapak Ibu contohnya ini 225.000 tapi membeli reksadana senilai 1 juta, maka statusnya akan menjadi waiting for payment. Jadi pembayarannya ditunggu. Jadi kalau reksadana itu bisa sampai 3 hari itu ditunggu pembayaran uangnya masuk ke RDN untuk dibelikan reksadana tersebut. Kemudian selain waiting for payment, nanti kalau atau waiting for payment juga bisa terjadi apabila Bapak Ibu input pembelian reksadananya itu di atas jam 10 pagi. Karena untuk reksadana ini ada cut off time-nya adalah jam 10. Jadi apabila pembelian di bawah jam 10 itu akan diproses di hari tersebut, tapi apabila inputnya di atas jam 10 maka akan diikutsertakan di periode besok gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, nah ini bisa jadi karena uangnya tidak cukup dan juga di-subscribe lebih dari jam 10. Misalnya nanti sudah besok, misalnya uangnya sudah tersedia, kemudian juga dan uangnya sudah tersedia dan sudah ditarik dari RDI, maka tulisannya akan menjadi ini, payment receive. Jadi kalau payment receive itu artinya pembayaran sudah diterima dan nanti akan segera diproses. Setelah payment receive, nanti statusnya akan berganti menjadi unit processing. Seperti itu. Apabila statusnya masih waiting for payment, Bapak Ibu, itu nanti Bapak Ibu masih bisa cancel. Jadi contohnya seperti ini, kalau ada yang waiting for payment, nanti kalau mau berubah pikiran, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, kemudian di cancel subscription. Nah, untuk yang tadi ini semua Bapak Ibu nanti bisa dicek di menu fund status. Jadi di sini Bapak Ibu bisa cek semua di menu fund status. Nah, ini untuk kalau di cancel ya, nanti silakan diklik di cancel subscription, kemudian yes, nanti akan berubah statusnya. Di sini di order status, kalau yang tadi kita lihatnya di yang in progress, nah ini ada yang expired, cancel, atau rejected, nanti ada di bagian ini. Seperti itu Bapak Ibu untuk proses subscribe atau proses beli dari reksadana. Jadi mudah semuanya bisa dilakukan secara online. Apabila reksadana Bapak Ibu sudah selesai diproses, maka untuk pengembangannya Bapak Ibu bisa cek di menu portfolio. Jadi yang gambar koper ini ada portfolio. Di sini ada portfolio untuk saham ataupun reksadana. Nanti Bapak Ibu bisa klik untuk yang mutual funds ini. Dan di sini akan terlihat list reksadana semua yang Bapak Ibu beli, yang Bapak Ibu miliki. Di sini adalah nama produknya, kemudian jumlah unit yang Bapak Ibu miliki. Jadi ini nama produknya, jumlah unitnya. Kemudian di sebelah sini yang average cost ini adalah NAV saat Bapak Ibu beli atau cost Bapak Ibu membeli. Itu NAV-nya ini. Kemudian last itu adalah NAV terakhir. Di bagian bawah ini adalah jumlahnya. Jadi jumlah yang Bapak Ibu, uang yang Bapak Ibu habiskan untuk membeli itu yang di bawah ini amount. Nah, ini adalah nilai berdasarkan nilai terakhir. Nanti kalau misalnya mengalami penurunan, contohnya yang ini, maka ada unrealized loss. Kalau misalnya nanti naik, Bapak Ibu seperti ini, itu ada unrealized profit. Tapi semuanya di sini sifatnya masih unrealized ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu sudah untung, misalnya jangan makan-makan dulu sebelum dijual. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau makan-makan, nanti dijual dulu, untung, nah baru kemudian itu sudah menjadi realized profit begitu, Kak. Jadi kalau selama masih ada di portofolio, ini judulnya masih unrealized atau belum direalisasikan. Kita masuk ke yang berikutnya, ini apabila Bapak Ibu ingin menjual reksadana. Jadi namanya adalah redeem. Untuk redeem reksadana ini, Bapak Ibu, itu Bapak Ibu bisa langsung klik reksadana apa yang Bapak Ibu ingin redeem. Jadi selama reksadananya sudah ada di portofolio, itu bisa di-redeem. Jadi tidak ada yang di-lock untuk reksadana ini. Jadi silakan diklik reksadananya, kemudian Bapak Ibu klik redeem. Nanti dimasukkan jumlah unit yang ingin di-redeem.
Contohnya seperti ini, untuk produk BNI AM ke Milo Pasar Uang, nah ini masukkan unitnya, kemudian dipilih. Nah, di sini ada dua pilihan, ada redeem ataupun redeem plus cash withdrawal. Bedanya di mana? Jadi kalau redeem di sini, Bapak Ibu ini uangnya masuk ke RDI Bapak Ibu. Sedangkan kalau redeem plus withdraw cash itu artinya uangnya masuk ke rekening pribadi Bapak Ibu. Beda ya, yang ini ke RDI, yang ini ke rekening pribadi yang Bapak Ibu sudah daftarkan sebelumnya. Lalu nanti setelah dimasukkan jumlah unitnya, kemudian nanti Bapak Ibu di sini ada kelihatan value based on latest NAV. Nah, nilai di sini Bapak Ibu itu belum tentu nilai yang akan Bapak Ibu dapatkan. Kenapa? Karena tadi reksadana itu harganya delay 1 hari. Jadi biasanya di sini hanya mengindikasikan kurang lebih akan dapatnya segitu, tapi belum tentu gitu. Karena yang kita baru tahu uang yang kita akan dapatkan itu nanti setelah uangnya masuk ke RDI atau ke rekening pribadi gitu. Karena memang misalnya Bapak Ibu input sebelum jam 10 maka akan diproses untuk hari tersebut. Nah, itu NAV-nya kan baru akan keluar besok. Jadi Bapak Ibu sebenarnya baru tahunya itu keesokan harinya. Baru benar-benar kita tahu uang yang akan kita dapatkan itu berapa. Nanti kalau sudah dimasukkan, ini nanti diklik confirm, nanti sudah berhasil, kemudian confirm, dan nanti akan menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau tadi mungkin prosesnya kalau setelah ini, itu nanti akan di unit processing. Jadi kalau kita masuk ke order statusnya ya setelah Bapak Ibu redeem, itu nanti Bapak Ibu bisa cek di fund statusnya nanti akan di unit processing. Kurang lebih untuk proses redeemnya itu sangat tergantung sama produknya. Bapak Ibu biasanya di sekitar 3 sampai 7 hari kerja begitu. Kemudian kita masuk untuk fitur yang selanjutnya. Nah, ini adalah fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membeli reksadana. Jadi ada fitur Smart Start di sini, di mana fitur Smart Start ini adalah untuk mereka yang ingin membeli reksadana, tapi masih bingung harus beli reksadana apa. Jadi karena produknya ada cukup banyak pilihannya, dan kalau misalnya harus dianalisa satu-satu mungkin agak repot, Bapak Ibu bisa melihat rekomendasi kami itu di fitur Smart Start. Jadi fitur Smart Start ini membeli reksadana itu sesuai dengan eh, profil resiko Bapak Ibu. Jadi reksadananya sudah kami pilihkan, sudah kami analisa sebelumnya, dan nanti disesuaikan dengan profil resiko. Jadi pada saat Bapak Ibu ingin membeli reksadana, jadi sebelum menjadi nasabah itu biasanya Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi bagian profil resiko. Nah, profil resikonya nanti akan keluar di sini. Apakah kita tipikal yang konservatif, moderat, atau agresif? Nah, ini untuk gambarannya saja. Ini contohnya seperti ini. Pada saat saya buka akun, nah ini pada saat dianalisa, oh ternyata saya tipikalnya adalah yang agresif, begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin belinya produk yang konservatif itu tidak masalah. Nah, perbedaannya di mana antar profil resiko ini? Jadi kalau untuk yang profil resiko konservatif seperti yang terlihat di sini, Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari 100% uang itu, uang yang misalnya nanti kita belikan reksadana, 40% akan dimasukkan ke reksadana pasar uang, 40% akan dimasukkan ke reksadana pendapatan tetap, dan 20% di reksadana saham. Nah, untuk minimum pembeliannya adalah Rp500.000. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin membeli reksadana lewat fitur Smart Start ini, nanti tinggal dimasukkan jumlahnya, kemudian diklik subscribe, di mana uang ini nantinya akan digunakan untuk membeli 4 produk yang sudah kami rekomendasikan. Begitu. Jadi ini kalau kita lihat ini ada 4 produk ini. Jadi nanti 20 contohnya dari 500.000 20% masuk ke reksadana yang ini, 20% ke sini, 40% ke yang eSpring dan 20% ke Trump Consumption seperti itu. Jadi lebih mudah karena Bapak Ibu tidak perlu input satu-satu lagi. Jadi kalau seperti ini hanya kita input uangnya, Bapak Ibu klik subscribe, nanti klik confirm. Jadi cuma 3 langkah. Nanti kita lihat untuk yang moderat. Nah, untuk yang moderat ini Bapak Ibu pembagiannya adalah 20% ke reksadana pasar uang, 50% ke reksadana pendapatan tetap, dan 30% ke reksadana saham.
Ya, jadi kalau yang moderat seperti ini, di mana contohnya misalnya ini belinya uangnya 650.000. Jadi kan kalau ini minimal 500 ya. Jadi kalau kita mau beli 650 silakan. Nanti pembagiannya langsung 20% ke reksadana BNI AM Dana Liquid, 25% ke reksadana Manulife ini, 25% ke Aberdeen, dan 30% ke Trim Capital Plus. Begitu. Lalu yang terakhir untuk paket itu adalah yang paketnya agresif. Untuk agresif ini nanti Bapak Ibu bisa lihat pembagiannya itu 20% ke reksadana pasar uang, 30% ke reksadana pendapatan tetap, 50% ke reksadana saham. Begitu. Jadi misalnya ini 700.000, diklik subscribe nanti akan diberikan otomatis 4 macam reksadana ini. Kemudian nanti kalau sudah diklik subscribe, kemudian nanti Bapak Ibu tinggal centang untuk terms and condition-nya dan diklik confirm. Nah, sebagai informasi, Bapak Ibu kalau produk untuk yang reksadana yang ada di paket ini, itu nanti kami akan review setiap 3 bulan sekali. Jadi periode reviewnya adalah 3 bulan sekali, nanti apabila reksadananya perform, akan kami pertahankan, tapi kalau misalnya tidak perform, itu akan dikeluarkan. Dan sebagai informasi juga untuk Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu misalnya membeli 4 produk, membeli reksadana lewat Smart Start ini, itu untuk penjualannya Bapak Ibu bisa lakukan masing-masing. Jadi tidak terikat ketika kita mau redeem harus di-redeem semua, itu tidak. Jadi Bapak Ibu bisa jual masing-masing. Contohnya misalnya Bapak Ibu beli paket yang agresif ini. Misalnya Bapak Ibu ingin redeem untuk produk Insight Money Syariahnya, itu silakan. Jadi tidak terikat harus di-redeem semua seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu ke fitur selanjutnya. Nah, ini adalah fitur Smart Plan, di mana fitur ini akan membantu Bapak Ibu apabila Bapak Ibu mau menabung. Menabungnya ada dua, Bapak Ibu bisa menabung reksadana dan juga bisa menabung saham. Kalau untuk yang nabung reksadana, nanti Bapak Ibu klik Smart Plan-nya, kemudian Bapak Ibu pilih yang Mutual Funds. Nanti tinggal diklik Mutual Funds-nya, kemudian diklik tanda plus. Kemudian kita input plan-nya. Jadi contohnya misalnya ini ingin membeli produk reksadana Megadana Kas sebesar 250.000, di mana akan di debit itu setiap tanggal 28. Jadi nanti kita pilih tanggalnya, mau diambil setiap tanggal berapa, nanti tinggal diklik terms and condition-nya, diklik apply. Jadi setiap tanggal 28 nanti RDI Bapak Ibu itu akan ditarik sebesar 250.000 untuk pembelian produk Mega Dana Kas. Dan di tanggal sebelumnya, Bapak Ibu di satu hari sebelum plan ini jalan, kami akan kirim reminder ke Bapak Ibu berupa SMS, itu yang menyampaikan bahwa besok akan ada plan yang jalan, jadi jangan lupa di RDI-nya harus di top up supaya pembeliannya bisa jalan. Kalau misalnya uangnya tidak ada, itu mohon maaf, maka plan-nya akan otomatis gagal. Kenapa? Karena kalau beli reksadana, Bapak Ibu itu tidak boleh berhutang gitu. Jadi harus uangnya harus ada atau harus tersedia. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan plannya, nanti tinggal ditambahkan. Jadi tentunya kalau nabung satu rasanya kurang cukup, apalagi kalau Bapak Ibu ingin membuat portofolio, begitu ya. Jadi misalnya mau nabungnya reksadana pasar uang, kemudian nanti ditambahkan reksadana pendapatan tetap, ditambahkan reksadana saham, nanti tinggal diklik tanda plus ini. Dan apabila Bapak Ibu mau berubah pikiran atau mau mengedit, nah itu Bapak Ibu langsung bisa klik X ini untuk dibatalkan atau di-cancel. Apabila sudah dibeli, nanti reksadananya akan masuk ke portfolio. Begitu.